Apa sajakah buah dari hati yang damai? Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan kasih Tuhan Yesus Kristus beserta saudara sekeluarga. Kita berjumpa lagi dalam renungan pagi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa, kami ingin bersyukur kepadamu di pagi hari ini. Kami ingin mendengarkan suaramu, supaya firman-Mu memenuhi kehidupan kami. Supaya firman-Mu menjadi sukacita, menjadi pegangan di dalam kami menjalani hari ini. Bapa Sorgawi, kuasa Roh Kudus, kiranya membuat kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya akan membaca dari surat Kolose pasal 3 ayat yang ke-12. Di sana dikatakan demikian. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Saudara dikasihi Tuhan, di dalam ayat ini ada 5 produk hati yang hanya dapat muncul pada hati yang merasakan damai. Apa sajakah itu? Belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Mengapa 5 hal ini hanya bisa diproduksi oleh hati yang damai? Karena di dalam hati yang tidak damai justru akan berisi sebaliknya, bukan kehendak untuk memberikan belas kasihan, tetapi kehendak untuk mementingkan diri sendiri. Bukan hasrat untuk memiliki kemurahan, tetapi dipenuhi oleh keserakahan. Bukan mengeluarkan kerendahan hati, tetapi justru sikap menyombongkan diri karena ingin selalu dipandang berguna. Bukan kelemah lembutan, tetapi kekasaran oleh karena kekhawatiran dikira kalah di dalam kehidupan. Bukan mengeluarkan kesabaran, tetapi ketakutan dan ketergesa-gesaan karena merasa terancam. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentunya kita menghendaki hati kita penuh dengan kedamaian, sehingga 5 kebaikan ini muncul dari hati kita. Ayat ini diawali dengan kalimat, karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Ini kuncinya, saudara-saudara, yaitu kehidupan yang beres di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan kita tahu bahwa kita telah dikuduskannya. Segala dosa-dosa kita telah diampuninya, dan kita diangkat di dalam kekudusan karena kita percaya kepada karya penebusannya. Bukan hanya itu, kemudian kita percaya bahwa diri kita ini sebagaimana kita ada adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena kita merasakan besarnya kasih Tuhan Yesus Kristus, maka yang ada di dalam hati kita adalah suasana damai.
kita tidak lagi membutuhkan pujian dari manusia, karena kita tahu bahwa Allah berkenan atas kehidupan kita. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita hayati benar kedekatan kita dengan Tuhan Yesus Kristus. Kita rasakan kasih-Nya yang besar, sehingga membuat hati kita menjadi damai. Dan ketika hati kita menjadi damai, maka yang muncul dalam kehidupan adalah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Betapa indahnya kehidupan yang diawali dengan kedamaian hati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Karya penebusan-Mu cukup untuk membuat kami percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus menerima kehidupan kami, menebus dosa kami, dan membawa kami ke dalam kekudusan. Kami mempercayai besarnya kasih-Mu atas kehidupan kami. Kasih-Mu yang menolong, kasih-Mu yang beserta, kasih-Mu yang memberi harapan senantiasa akan hari esok. Betapa damainya hati kami. Biarlah hari ini berisi dengan buah-buah kedamaian hati, yaitu belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tetap semangat saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara sekeluarga.